Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 dari MA Nahdlatul Muslimin yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dun, staf pengajar mata pelajaran sosiologi kelas 12. Pada pertemuan pertama ini secara daring tatap muka, saya nama Ahmad Dun, kemudian alamat dari Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, mengajar di MA Nahdlatul Muslimin sejak tahun 2007 sampai sekarang. Selanjutnya secara pembelajaran daring sudah Bapak sampaikan melalui materi secara soft file, sudah saya kirim lewat grup di Google Classroom, yaitu berupa materi bahan ajar soft file modul sosiologi. Secara hard file atau secara fisik modul sudah anak-anak terima dari madrasah, nanti bisa dibuka di bab 1. Kemudian saya perkenalkan bahwa mata pelajaran kelas 12 bab perubahan sosial ini termasuk mata pelajaran yang cukup sedikit, karena secara detail sebenarnya materi perubahan sosial sudah pernah dibahas pada kelas-kelas sebelumnya, kelas 10. Nah, pada dasarnya materi kelas 12 ini adalah materi penguatan terhadap materi-materi kelas-kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11. Baik anak-anak yang saya cintai, untuk kompetensi inti di bab 1 ini meliputi KI 3. Kemudian kompetensi dasar meliputi kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian submateri atau topik subtopik meliputi yang pertama adalah perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Yang ketiga, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat, perubahan sosial, kemajuan masyarakat dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Nah, itu adalah materi pembelajaran yang akan kita sampaikan secara garis besar pada pertemuan yang pertama ini secara tatap muka daring. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail beserta tugas-tugas yang akan kami Bapak berikan. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial ini terjadi karena masyarakat atau manusia tidak mungkin statis atau tetap atau ajek. Masyarakat pasti dalam kurun waktu tertentu akan mengalami sebuah perubahan. Misalnya seorang anak itu pasti akan menuju pada perubahan-perubahan di dalam fisik, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan semua dalam lingkup kehidupan tersebut pasti akan mengalami ruang-ruang atau unsur-unsur yang satu sama lain berbeda. Oke, kita menjelaskan terkait pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiolog. Yang pertama adalah menurut William F. Ogden, yaitu batasan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun yang tidak bersifat material atau imaterial, dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang material terhadap unsur-unsur imaterial. William ini menitikberatkan pada unsur perubahan material, artinya di dalam masyarakat secara materi kebendaan kita melihat bahwa contoh sistem peralatan hidup yang dipakai oleh manusia atau masyarakat, mulai dari masyarakat yang primitif, alat-alat kebutuhan rumah tangga misalnya yang dipakai tentunya berbeda yang dipakai oleh masyarakat yang sekarang, yang modern, bahkan masyarakat postmodern. Masyarakat primitif tentunya alat yang dipakai dalam dunia pertanian, dalam rumah tangga, kemudian dalam kegiatan aktivitas sehari-hari tentunya sangat sederhana. Misalnya pada zaman purba masyarakat menggunakan alat-alat terbuat dari kayu, batu, dan tulang. Kemudian menuju masyarakat yang sederhana atau tradisional menggunakan alat-alat material dari bahan tanah liat, menggunakan dari bahan bambu, kayu, kemudian dipakai bahan logam yang masih sangat sederhana. Sedangkan masyarakat modern, alat-alat rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat sudah menggunakan teknologi atau alat-alat yang sudah canggih. Kemudian Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi
dalam struktur dan fungsi masyarakat, seperti timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan, yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi politik. Kingsley Davis ini melihat bahwa perubahan sosial ini dalam konteks yang sangat luas, tidak hanya meliputi masyarakat rentan waktu, tapi justru menekankan pada perubahan masyarakat secara aktivitas dan peran di dalam keorganisasian. Nah, kemudian Gilin dan Gilin, nama Gilin dan Gilin ini adalah nama antara suami dan istri, di mana suami istri adalah seorang peneliti sosiolog, menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima. Variasi-variasi hidup ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat tentunya selalu mengalami suatu perubahan. Perubahan ini tentunya dalam rangka untuk memudahkan bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, yang disebabkan oleh faktor geografis. Pada dasarnya masyarakat dahulu dalam masyarakat agraris pertanian menggunakan alat pengolah tanah yang masih sederhana. Kemudian berubah menjadi alat yang sudah modern. Pemakaian mulai dari mesin dos, mesin pengolah padi biasa, kemudian sampai sekarang menggunakan kombi yang anak-anak sudah kenal di desa-desa. Kemudian ada kebudayaan material, komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini menekankan pada peran dan fungsi masyarakat. Ideologi biasa kita sebut dengan aliran atau agama atau kepercayaan. Ini juga masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini terkait dengan ekspektasi atau cara pandang masyarakat terkait suatu keyakinan atau kepercayaan. Nah, misalnya di dalam masa pandemi ini masyarakat ada yang percaya bahwa ini adalah penyakit dari Tuhan, yang dasarnya adalah iman, ada yang percaya bahwa penyakit ini datangnya adalah dari buatan manusia yang direkayasa genetika secara biologis, ada juga masyarakat yang sekedar memahami secara informasi-informasi yang diterima dari media sosial yang atau media informasi yang ada berkembang di masyarakat. Nah, ini adalah cara pandang bagaimana ideologi atau keyakinan masyarakat memahami suatu permasalahan perubahan sosial. Kemudian Selo Semarjan ini menekankan bahwa perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan di dalam suatu masyarakat. Nah, masyarakat yang sederhana tentunya lembaga sosial, kelompok-kelompok lembaga yang ada di masyarakat tentunya berperan tidak sesignifikan yang terjadi pada masyarakat modern. Di dalam masyarakat yang sederhana tidak ada istilah keorganisasian, kestruktural, pembagian struktur, peran dan fungsi. Mereka hanya berperan secara alami dan secara sederhana. Sedangkan pada dalam masyarakat yang sudah maju, sudah terjadi pembagian peran. Misalnya dalam masyarakat sudah dibagi peran antara RT, ada RW, kemudian ada kepala desa, ada BPD. Tentunya itu lebih spesifik di dalam kelompok-kelompok yang dibangun oleh masyarakat, di dalam organisasi, di dalam lembaga, institusi, pasti akan ada pembagian-pembagian peran yang lebih spesifik. Tentunya dipilih orang-orang yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi sesuai dengan bidang dan ahlinya. Contoh, kalau kita masuk rumah sakit, di dalam rumah sakit itu justru ada pembagian yang sangat jelas, di mana pembagian peran fungsi misalnya dokter saja sudah dibedakan, ada beberapa spesifikasi sesuai dengan spesialisasi. Ada dokter mata, ada dokter gigi, ada dokter penyakit dalam, ada dokter saraf dan lain-lain. Tentunya peran dokter akan berbeda dengan peran perawat. Peran perawat juga dibagi beberapa spesifikasi. Kemudian ada juga peran-peran tugas yang lain di dalam pengaturan keorganisasian di dalam suatu instansi. Secara teori-teori perubahan sosial ini akan kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya secara spesifik, secara materi, dan secara penugasan melalui forum dari Google Classroom. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian pesan dari Bapak bahwa pembelajaran sosiologi adalah pembelajaran ilmu faktual, ilmu terkait dengan kehidupan masyarakat yang nyata. Sehingga bedanya adalah kalau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu yang
mata pelajaran yang lain mungkin barangkali secara keilmuan itu berdasarkan tekstual, tapi dalam mata pelajaran sosiologi anak-anak harus juga memahami kehidupan secara kontekstual. Dari ada juga yang tekstual, ada yang kontekstual. Yang tekstual anak-anak dapat pelajari dalam buku, kemudian yang kontekstual anak-anak dapat melihat langsung kehidupan masyarakat di sekitar anak-anak. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.